Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas kajian indeks stabilitas atmosfer terhadap kajian hujan lebat di Kota Bitung. Studi kasus tahun 2020-2021. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Banjaria Putra Purnomo, dan NPM terakhir 097, Muhammad Fadil Tamam, MPM terakhir 099, Muhammad Ahruza Hasnan, MPM terakhir 101, dan Roydaro Hadatul Aisy, NPM terakhir 1105. Hujan lebat merupakan fenomena cuaca yang dapat mengganggu aktivitas manusia serta tak jarang menimbulkan bencana. Fenomena ini berasal dari uap air di atmosfer yang membentuk awan, yang mana proses pembentukannya memerlukan suhu lingkungan yang nilainya sama dengan suhu titik embun, sehingga pada kondensi point Agrod DKK 2021, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan atmosfer diantaranya adalah kecepatan angin dan tingkat radiasi sinar matahari. Hal ini menyebabkan adanya variasi tekanan udara antara lapisan atmosfer di permukaan tanah dengan lapisan udara yang lebih tinggi. Pengamatan udara atas menggunakan radio sonde menjadi cara untuk mendapatkan nilai stabilitas atmosfer. Nilai ini dapat dimanfaatkan sebagai prediktor kejadian hujan lebat dan badai guntur. Umumnya, indeks stabilitas atmosfer cenderung pada nilai moderat ketika belum ada kejadian hujan lebat, tetapi akan menjadi tinggi jika data pengamatan udara atas dilakukan saat terjadi cuaca ekstrim. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ialah lifted index atau LI. Lifted index adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parsel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatis dari lapisan batas atmosfer. Persamaan LI ialah LI sama dengan T500 dikurang TP500, yang dimana T500 ialah suhu udara lapisan 500 mb dengan satuan K, lalu TKP suhu parsel udara di lapisan 500 mb dengan satuan K. Kemudian K-index atau KI. K-index merupakan indikator potensi adanya badai akibat pergerakan konvektif yang dihitung berdasarkan nilai suhu pada lapisan 850, 700, dan 500 mb beserta nilai suhu titik embun pada lapisan 550 dan 700 mb. Nilainya dirumuskan dalam persamaan KI sama dengan T850 dikurang T500 tambah TD 850 dikurang berkurung T700 dikurang TD 700 berkurung, yang dimana T ialah suhu dengan satuan derajat Celcius, lalu TD ialah suhu titik embun dengan satuan derajat Celcius. Yang kemudian Showalter Index atau SI, yang merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui ketidakstabilan udara di troposfer tengah, tepatnya antara lapisan 850 dan 500 mb. Nilai-nilai indeks didasarkan pada jumlah uap dan energi yang terkandung dalam 850 dan 500 mb yang merupakan selisih antara suhu lingkungan lapisan 500 mb dengan suhu parsel pada lapisan 500 mb yang diangkat secara diabilitas. Dari lapisan 850 mb dirumuskan dalam SI sama dengan T500 dikurang TP500, yang dimana T500 ialah suhu udara pada lapisan 500 mb dengan satuan K, lalu TP500 suhu parsel pada lapisan 500 mb dengan satuan K. Terus selanjutnya ialah CAPE atau Convective Available Potential Energy. Ialah energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parsel udara. CAPE secara langsung berhubungan dengan kecepatan vertikal potensial maksimum dalam graf. Untuk persamaan CAPE ialah seperti yang kalian lihat sendiri.
yang dimana ialah ketinggian lapisan level of free convection atau LFC dengan satuan R, lalu Zn ialah ketinggian lapisan equilibrium dengan satuan M, lalu Tp suhu parsial dengan satuan derajat Celcius, lalu Ti ialah suhu lingkungan dengan satuan derajat Celcius, G ialah gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, lalu Dz ialah beda ketinggian dengan satuan M. Lalu selanjutnya ialah total index, ialah gabungan antara indeks vertikal total dengan cross total yang dapat menunjukkan proses konveksi. Persamaannya ialah ditulis dengan TD sama dengan T850 dikurang T500 tambah TD 850 dikurang T500, yang dimana T ialah suhu lingkungan, lalu TD suhu titik embun dengan satuan derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya ialah SWEAT atau Surface Weather Crack Index, merupakan indeks yang digunakan untuk memprediksi potensi cuaca buruk dengan mempertimbangkan mekanisme selain suhu, yaitu arah kecepatan angin. Persamaannya ialah sebagai berikut. Ya, seperti yang Anda lihat, yang dimana ialah TD ialah titik embun dengan satuan derajat Celcius, lalu TT total index dengan satuan derajat Celcius, F kecepatan angin dengan satuan knot, lalu S ialah sin arah pada lapisan 500 MB dan 850 MB dengan satuan derajat. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, berikutnya ada tabel dan grafik jenis awan saat pengamatan 3 jam. Di dalam tabel tersebut terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu sepanjang tahun 2020 dan hingga 2021 tercatat bahwa Kota Bitung mengalami sebanyak 9 kali kejadian hujan lebat dengan rincian 3 hari pada tahun 2020 dan 6 hari pada tahun 2021. Curah hujan harian dengan intensitas tertinggi terjadi pada tanggal 13 September 2020 sebanyak 197 mm. Sementara itu hujan lebat dengan intensitas paling rendah pada tanggal 4 Desember tahun 2021 yaitu sebanyak 51 mm. Rincian intensitas hujan yang terjadi dalam satu hari seperti disajikan pada tabel yang tadi. Curah hujan tersebut kemudian dirincikan per 3 jam sesuai dengan observasi yang dilakukan di stasiun, dimulai pada pukul 8 hingga pukul 8 pada keesokan harinya. Kemudian untuk slide berikutnya, analisis berdasarkan jenis awan. Pada umumnya awan yang terjadi saat kejadian hujan lebat di Bitung merupakan awan konvektif seperti yang terdapat pada tabel yang tadi sudah ditampilkan. Hujan lebat yang terjadi di Kota Bitung selalu disertai dengan terbentuknya awan cumulonimbus. Kondisi awan cumulonimbus yang terbentuk paling sedikit bertahan selama 4 jam pengamatan per hari dan paling lama bertahan hingga 17 jam pengamatan per hari. Contohnya pada tanggal 2 dan 3 Februari 2020. Pada pengamatan pukul 6, tercatat telah terjadi hujan dan berlangsung hingga pukul 21. Tanggal 3 Februari 2020, pukul 21 tanggal 3 Februari 2020. Kondisi atmosfer yang labil secara terus-menerus mengakibatkan awan cumulonimbus mulai terbentuk pada pukul 22 tanggal 2 Februari 2020 dan terus bertahan hingga pukul 16 pada keesokan harinya. Pada tanggal 3 Februari, awan cumulonimbus bertahan hingga 17 jam pengamatan. Selain itu, awan menengah yang didominasi oleh altostratus tebal dan altocumulus tebal juga memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hujan yang terjadi. Dominasi awan konvektif yang terbentuk saat terjadinya hujan lebat di Kota Bitung tidak bisa dipisahkan dari faktor geografi dan topografi Kota Bitung yang bervariatif. Posisi geografis Kota Bitung berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah timur dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Wilayah Samudra Pasifik merupakan salah satu daerah pembentukan dan lintasan siklon tropis di utara Indonesia, sehingga cuaca di Kota Bitung tidak lepas dari pengaruh yang disebabkan oleh terjadinya siklon tropis. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Kemudian analisis indeks stabilitas. Data indeks stabilitas kemudian diperoleh dari radiosonde Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado dengan mengacu pada hari kejadian hujan lebat di Kota Bitung, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4. Berdasarkan data tersebut, masing-masing indeks memiliki 11 data. Data ini kemudian dikategorikan dalam nilai kriteria indeks yang telah dijabarkan pada tabel 1. Sehingga dikategorikan dapat didapat sebagaimana ditentukan oleh tabel 5. Berdasarkan kategori yang diuraikan pada tabel tersebut, sebagian besar nilai indeks stabilitas pada kejadian hujan lebat di Kota Bitung berada pada kategori moderat, yaitu 59,1%. Hanya 9,1% kejadian tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks pada kategori kuat. Di antara 6 indeks stabilitas yang diperoleh, nilai CAPE merupakan nilai yang tidak terlalu merepresentasikan tingkat konvektivitas Kota Bitung, ditunjukkan oleh nilai indeks CAPE yang 100% ada pada kategori lemah. Hal tersebut sesuai dengan Satiawan dan Saifuddin 2016 dan Meilani DKK 2014 yang menyatakan bahwa CAPE kurang baik dalam mempresentasikan cuaca buruk. Begitu pula dengan LI yang sebagian besar indeksnya pada kategori lemah 72%. Pada yang mana ini justru beberapa indeks yang mencapai kategori kuat, yaitu Sweet pada kejadian tanggal 3 Februari 2020 jam 00.00 UTC dan 4 Desember 2021 jam 12 UTC, KI 3 Februari 2020 jam 12.00 UTC, 7 Mei 2021 jam 00.00 UTC dan 4 Desember 2021 jam 00.00 UTC dan TT 22 Oktober 2021 jam 00.00 UTC. Nilai sweet yang tertinggi pada tanggal tersebut dapat dikarenakan kondisi atmosfer yang labil yang ditandai adanya awan konvektif disertai hujan yang terjadi ketika pengamatan udara dan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020. Awan cumulonimbus berlebihan hingga 16 jam pengamatan dan mulai luruh pada pukul 17.00 UTC. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap 6 indeks stabilitas atmosfer, didapatkan bahwa nilai CAPE dan LI kurang representatif dalam memprediksi kejadian hujan lebat di Kota Bitung. Sementara itu, indeks SI, KI, Sweet, dan TT untuk kejadian hujan lebat di Kota Bitung memasukkan dalam kategori moderat hingga kuat. Penelitian ini juga mengambil acuan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Manado yang menjabarkan kriteria untuk LI, KI, dan SI serta didapatkan bahwa nilai tersebut juga tidak representatif terhadap kejadian hujan lebat di Kota Bitung. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan letak geografi dan kondisi topografi. Untuk perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai kategori indeks stabilitas di Kota Bitung agar didapatkan nilai ambang batas tersendiri untuk perkiraan cuaca ekstrim di Bitung.